Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang mengawasi kalian di dalam kamar saat malam hari? Sebuah benda yang seharusnya tak bergerak, tapi tiba-tiba berubah posisi. Kali ini aku akan membawa kalian ke dalam kisah menyeramkan tentang sebuah boneka yang tampak indah dan tak berbahaya, tapi di balik senyumnya tersembunyi kegelapan yang mematikan. Apa yang terjadi saat seorang gadis muda membawa pulang boneka terkutuk dari sebuah toko antik misterius? Apakah kalian berani mengikuti kisah ini sampai akhir? Tapi ingat, mungkin ada sesuatu yang mengintai kalian juga. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa kalian menekan tombol like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video baru dari Story of Kisah. Ada satu toko barang antik yang sudah lama berdiri. Tersimpan sebuah boneka berwajah malaikat yang terbuat dari porselen. Boneka itu memiliki sayap emas yang mengkilap dan pakaian putih bersih, menyerupai malaikat kecil yang lembut dan tak berbahaya. Namun, di balik keindahannya, tersimpan kutukan yang siap menerkam siapapun yang memilikinya. Cerita dimulai ketika Lia, seorang gadis muda yang baru pindah ke kota kecil bersama keluarganya, menemukan boneka itu saat berjalan-jalan di pasar barang antik. Seolah tertarik oleh aura misteriusnya, Lia membelinya tanpa berpikir panjang. Pemilik toko memperingatkannya dengan suara berbisik. Boneka itu bukan barang biasa. Ia sudah ada di sini selama puluhan tahun. Banyak yang pembelinya, tapi selalu dikembalikan dengan cerita buruk yang mengikutinya. Lia hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai cara pemilik toko untuk menambah sensasi. Setelah membawa boneka itu pulang, segalanya terasa normal. Pada awalnya, Lia meletakkannya di rak kamar tidur, dan malam pertama berlalu tanpa masalah. Namun pada malam kedua, dia terbangun di tengah malam. Lampu kamarnya mati dengan sendirinya, dan ia merasa seakan ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Dengan mata mengantuk, dia menoleh ke arah boneka itu. Boneka yang seharusnya duduk tegak, kini tampak sedikit miring, seakan baru saja bergerak. Seminggu berlalu, dan kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Benda-benda di kamarnya mulai pindah tempat. Gorden bergerak sendiri meski tidak ada angin, dan Lia sering mendengar suara kecil menyerupai bisikan saat dia sendirian. Awalnya ia mengira dirinya hanya lelah, tetapi semakin lama ia mulai merasakan bahwa kehadiran boneka itu membawa hawa dingin yang tidak wajar. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Lia terbangun oleh suara langkah kecil di lantai kayu kamarnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendapati boneka malaikat itu tidak lagi berada di rak, melainkan duduk di tempat tidurnya, menatapnya dengan mata yang seakan hidup. Boneka itu bergerak pelan, dan suara tawa kecil terdengar dari mulut mungilnya yang seharusnya tak bisa bicara. Lia berusaha membuang boneka itu keesokan harinya. Namun anehnya, setiap kali ia mencoba menyingkirkan boneka itu, membuangnya di tempat sampah, atau meninggalkannya di pinggir jalan, boneka itu selalu kembali duduk di kamar tidurnya dengan senyum dingin yang menakutkan. Akhirnya, Lia memutuskan untuk mengunjungi toko antik tempat ia membeli boneka tersebut. Namun ketika ia sampai di sana, toko itu sudah tutup selama bertahun-tahun. Seorang tetangga tua bercerita bahwa pemilik toko itu sudah lama meninggal.
dan tak ada yang tahu apa yang terjadi dengan barang-barangnya. Lia mulai kehilangan akal. Setiap malam, boneka itu semakin agresif, menggerakkan benda-benda di kamarnya, merusak barang-barang, bahkan meninggalkan bekas cakaran di kulit Lia. Keluarganya menganggapnya, tapi Lia tahu boneka itu menginginkan lebih dari sekedar menakutinya. Suatu malam, Lia tak tahan lagi dengan ketakutan yang menghantui dirinya. Dia mengunci boneka itu di dalam lemari dan menutupnya rapat-rapat. Namun, pada pagi harinya, lemari itu terbuka lebar dan boneka malaikat itu duduk manis di meja belajar, menatap Lia dengan tatapan yang mengerikan, membawa pesan yang tak terucapkan. Aku tidak bisa ditinggalkan. Lia pun sadar, boneka itu tidak hanya dikutuk, tetapi juga menjadi jembatan antara dua manusia dan suatu yang lebih gelap. Boneka itu membawa arwah yang mencari tubuh baru. Tubuh Lia kini lebih terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak mungkin dilepaskan. Lia akhirnya ditemukan oleh keluarganya dalam kondisi tak sadar diri, dengan boneka itu erat dalam genggamannya. Meskipun ia masih hidup, dia tidak pernah lagi berbicara, dan matanya selalu tertuju pada boneka malaikat di rak kamarnya. Bagaikan boneka itu kini mengendalikan seluruh hidupnya. Dan bagi siapapun yang berani mendekat, tawa kecil boneka itu selalu terdengar, seperti merayakan kemenangan yang abadi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.